Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Teman-teman, kita bahas mengenai timnas lagi ya. Tadi saya sudah bahas mengenai masyarakat Belanda ya teman-teman, itu banyak yang mendukung timnas Indonesia kali ini. Kenapa? Karena masyarakat Belanda itu banyak sekali keturunan Indonesia teman-teman, banyak sekali ya. Saya tahun 92 ya, tahun 92 saya udah kumpul orang Belanda sampai tahun 98 awal ya. Berapa tahun tuh ya kumpul orang Belanda. Jadi banyak ngobrol lah sama orang Belanda, kebanyakan keturunan Indonesia. Yang banyak itu dari Ambon, dari Maluku. Banyak sekali ya. Jadi di Belanda itu kebanyakan ya teman-teman, ini kisah nyata ya, karena saya kumpul orang Belanda lama. Jadi mereka itu dari anak-anak remaja ya, dari anak remaja umur SMP gitu ya, SMP, SMA gitu. Mereka itu dalam pikirannya pengen sekali ke Indonesia. Itu teman-teman, tanya aja. Jadi di Belanda itu kebanyakan anak-anak remaja itu SMP, SMA gitu ya, SMA gitu. Dia tuh merasa antusiasme ke Indonesia itu tinggi sekali. Itu yang saya temuin waktu itu ya, sekitar tahun 92 sampai 98 lah. 98 awal kan. Saya intensif sekali tuh ketemu orang Belanda waktu itu. Nah terus kali ini ya teman-teman, kali ini timnas Indonesia banyak sekali pemain-pemain keturunan Belanda kali ini ya. Saya mau bahas masalah salah satu pemain namanya Kevin Dick. Kevin Dick ini dulu awal-awal Sintayong mau naturalisasi pemain, dia ada di list pemain yang akan dinaturalisasi waktu itu ya. Tapi karena sesuatu hal ya yang dirumorkan di situ, keluarganya belum mengizinkan, alasannya dia sedang menunggu panggilan dari timnas Belanda. Dan itu dikonfirmasi oleh Kevin Dick saat diwawancara oleh rekannya atau temannya dalam YouTube ya. Dia bilang memang dia berharap sekali Kevin Dick itu dipanggil timnas Belanda. Saya rasa bukan hanya Kevin Dick ya teman-teman yang pengen dipanggil timnas Belanda. Karena timnas Belanda itu memang salah satu tim yang rankingnya bagus di FIFA teman-teman ya. Pemainnya banyak bagus-bagus dan banyak pemain keturunan Indonesia. Nah kali ini berita terbaru nih ya, Kevin Dick ini dan keluarganya dia sudah setuju. Dia setuju lah, dari dulu juga sebenarnya setuju ya, karena mungkin saat itu ada pilihan-pilihan ya. Dan kali ini ada berita keluarganya Kevin Dick memang setuju sekali kalau Kevin Dick itu membela timnas Indonesia. Nah, saat ini Kevin sudah berusia 27 tahun. Pertanyaannya, apakah Erick Thohir akan menyuruh Sintayong untuk melihat atau merekomendasikan Kevin Dick lagi? Ya, ini saat ini kan pihak Kevin Dick sedang menunggu kabar dari PSSI. Ya semua tergantung Pak Erick Thohir sama Sintayong ya teman-teman. Karena naturalisasi itu terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak, khususnya Sintayong. Karena yang bakal meracik pemain itu kan Sintayong. Dia tahu komposisi pemainnya nanti, pemain ini untuk apa, pemain ini apa, prioritasnya apa. Itu yang tahu kan Sintayong dan tim kepelatihan ya. Mungkin karena Erick Thohir itu sifatnya mendukung, dan kalau ada hal-hal yang sifatnya makro, ya hubungan antar negara,
Itu Erick Thohir tuh nanti yang melakukannya. Kalau urusan teknik, sejauh mana skillnya, sejauh mana kapabilitasnya pemain, itu urusan Sintayong. Dia yang tahu naik turunnya pemain kan Sintayong. Saya cuma akan bilang begini teman-teman. Kalau kita benar-benar ingin membentuk timnas yang kuat, benar kata Erick Thohir ke Indra Safri ya, ke Sintayong atau ke Nova ya. Carilah pemain-pemain yang terbaik. Itu kuncinya ya. Carilah bahan-bahan yang terbaik. Sehingga nanti timnas Indonesia itu akan diisi oleh pemain-pemain yang terbaik. Oleh pemain-pemain yang ahli di bidangnya. Di bidangnya itu artinya sesuai dengan posisinya. Ya, profesional di bidangnya, di sepak bola. Kalau sebagai striker ya striker, kalau sebagai playmaker ya playmaker, sebagai back, sebagai gelandang ya gelandang gitu ya. Jadi benar-benar yang diambil oleh Erick Thohir dan Sintayong nanti adalah pemain yang terbaik untuk ukurannya. Untuk ukuran timnas Indonesia yang kelasnya di Asia dan dunia. Jadi kalau kita mau ngambil pemain itu yang kita harus peta dunia itu kita tahu. Contohnya kita mau ngambil pemain back nih. Nah, pemain back hari ini sudah ada siapa dan grade-nya di angka berapa. Kalau kita mengambil back yang baru, ya harus di atas back yang ada. Minimal sama dan kalau bisa di atasnya. Supaya grafik timnas Indonesia itu naik gitu grade-nya. Itu baik yang pemain 16, 19, ya 19-20, 16-17, atau 23 atau senior. Itu harus seperti itu, terbaik. Nah, supaya nanti generasinya yang muda lari ke junior, junior lari ke senior, itu yang terbaik. Ya, jadi Indonesia kalau pengelolaannya presisi, ya presisi itu artinya itu tadi perpindahan dari generasi ke generasi, itu presisi smooth, ya presisi smooth nggak ada jeda, saya rasa Indonesia akan bagus. Ya. Nah itu butuh sinergi antara kepelatihan itu ya pelatihan U16, U20, maksudnya U16, U17 itu kan digabung ya, U19, U20 tuh. Ya, udah 3 sampai senior. Itu kalau bisa benar-benar presisi. Skalanya atau standarnya ya. Standarnya itu kalau bisa yang benar-benar high. Standar tinggi. Ya. Itu supaya nanti tim atau pemain yang masuk ke timnas Indonesia itu benar-benar pemain yang bisa diarahkan sesuai dengan instruksi pelatih. Pelatih udah nggak pusing lagi. Kamu harus mainnya begini ya, harus mainnya begini ya. Jadi bisa menerapkan strategi pelatih di lapangan. Itu ya teman-teman kabar terbaru. Intinya kabar terbaru dari Kevin Dick hari ini dia open ya. Siap untuk dinaturalisasi. Tinggal keputusannya ada di tangan PSSI ya, yaitu PSSI dan pelatih Sintayong. Itu saja teman-teman berita terbarunya. Kita nanti cari lagi ya update-update terbaru tentang timnas Indonesia. Sampai jumpa.